Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 69 MAP Kuning, sesi Kamis 2 simulasi komputer. Dengan anggota di sini saya sendiri, Davina Clarissa Putri dengan NPM 23126. Dan saya Randy Tribunovando dengan NPM 23102 akan menjelaskan tentang running software di mana simulasi anilogic discrete dan juga anilogic dinamis. Baik, berikut merupakan studi kasus anilogic discrete dinamis dari tugas besar kami, yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Produksi Es Krim di PT Mixu Indonesia dengan Software Anilogic. PT Mixu Indonesia merupakan perusahaan food and beverage yang memproduksi tiga jenis es krim, yaitu es krim cone sebanyak 30%, sandi 30%, dan boba 40%. Dalam operasionalnya, perusahaan menghadapi dua tantangan utama, yakni pengendalian persediaan yang seimbang dengan permintaan, serta penurunan efisiensi akibat beban kerja operator yang tinggi. Seiring meningkatnya permintaan, Mixu harus mengelola fluktuasi pasar dengan kapasitas produksi tahunan maksimum. Di sisi lain, proses operasional harian yang terdiri dari empat kegiatan utama, yaitu penyiapan kemasan, penuangan krim, penambahan topping, serta pengemasan produk menyebabkan pembagian beban kerja yang tidak merata. Operasional berlangsung dari pukul 7 hingga 11 malam, dengan pembagian shift 1 dimulai pada pukul 7 pagi hingga 15.00 atau jam 3 sore, dan shift 2 pada pukul 3 sore sampai 11 malam. Dan pelanggan datang sebanyak 43 pesanan setiap jamnya. Untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja, manajemen ingin mengetahui tingkat utilitas operator di setiap stasiun kerja, serta distribusi waktu total dalam antrian. Oleh karena itu, diperlukan simulasi antrian selama 16 jam kerja untuk mengidentifikasi hambatan, mengoptimalkan alur kerja, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Melalui integrasi pemodelan sistem diskrit dan dinamis dalam simulasi operasional, PT Mixu Indonesia bertujuan meningkatkan kinerja rantai pasok sekaligus efisiensi lini produksi secara menyeluruh. Oke, buat yang pertama adalah membuat file AnyLogic baru dengan cara new model terus control new. Yang pertama adalah mengatur kedatangan atau jamnya terlebih dahulu. Di sini centangnya itu dimatiin. Lalu untuk stopnya itu pakai yang stop at specific date, di mana Mixu itu dibuka jam 7 dan ditutup jam 11 malam. Untuk tanggalnya itu disamakan. Selanjutnya di sini itu menambah agen. Buat agen yang pertama itu produk dari Mixo-nya sendiri, menggunakan box yang tertutup. Kalau sudah bisa disilang, kemudian nambah agen lagi untuk karyawannya sendiri. Oke, kalau sudah di sini yang pertama itu bikin jadwalnya dulu. Di sini jadwal yang digunakan itu ada 4, di mana yang 2 itu shift 1 sama yang duanya lagi itu shift 2. Di sini kita pakai asumsi itu berarti kalau shift 1 itu
mulai jam 7 sampai jam 15. Ya, oh maaf, kalau shift satu itu gimana kerjanya jam 7 sampai jam 3 sore, berarti istirahatnya itu kita atur di jam 3 sore sampai jam 11 malam. Sementara kalau shift 2 itu jam istirahatnya berarti ada di jam 7 sampai jam 3 sore. Oke, selanjutnya di sini kan tadi udah di setting di mana shift satu itu istirahat di jam 3 sore sampai 11 malam sama shift 2 itu istirahat di jam 7 pagi sampai 3 sore. Nah, di sini kita membuat asumsi karena satu produk itu dikerjakan sama satu karyawan, maka satu karyawan lagi itu bisa istirahat. Jadi, pakai schedule di mana 1 jam istirahat sama 1 jam bekerja. Buat caranya itu cukup menambahkan jam istirahat baru. Mana di sini jam 7 sampai jam 8 dia istirahat, lalu jam istirahat selanjutnya itu jam 9 sampai jam 10. Lalu istirahat selanjutnya jam 11 sampai jam 12. Dan terakhir tuh 13 sampai 11. Itu pun juga karyawan 2 yang dimana karena karyawan satu itu istirahatnya jam 7, maka karyawan 2 itu istirahatnya jam 8. Untuk karyawan di shift 2 juga sama. Oke, kalau sudah lanjut ke proses selanjutnya. Oke, kalau sudah mengatur jadwal, buat yang pertama itu masukin source. Mungkin bisa dijelasin penjelasan source.
Oke, jadi di sini fungsi tool source itu mulai modelingnya, mulai semua prosesnya. Di sini kita masukkan model kedatangan pelanggan. Lalu terus yang Selanjutnya kita selanjutnya pakai select output pakai 5. fitur select output yang 5. Di sini untuk masukkan persentase yang digunakan di tiap produk es krimnya. Lalu untuk menghubungkan setiap toolsnya kita cuma bisa klik satu kali, terus bisa dihubungkan aja antar toolsnya. Terus selanjutnya kita Lalu pakai kita- queue. Buat queue yang pertama itu untuk produk Mixu yang jenis es krim. Produk yang kedua itu jenis produk Mixu yang jenis sundae. Lalu produk yang ketiga itu pakai yang boba. Buat tool selanjutnya pakai time measure N. Buat Jadi fungsinya di sini, mungkin eh, jadi di sini tools time measure start itu buat memulai proses. lalu tool selanjutnya itu ada service. Buat fungsinya itu mungkin bisa dijelaskan. Jadi di sini untuk servis itu buat setiap proses pengolahannya. Di sini yang pertama ada penyiapan kemasan. Lalu untuk proses yang kedua ini eh, penuangan krim. Untuk proses yang ketiga ini penambahan topping. Dan untuk proses yang keempatnya nanti eh, pembungkusan produk. Oke, setelah service 4 proses dimasukkan itu terus yang selanjutnya kita pakai time measure N. Dan yang terakhir pakai sync.
Lalu untuk karyawannya sendiri pakai tools yang namanya resource pool, di mana di sini pakai 4 karyawan. Soalnya dalam satu shift itu ada 2 karyawan, jadi di sini 2 shift, yang berarti ada 4 karyawan. Oke, kalau sudah itu selanjutnya membuat peletakannya. Buat tools yang pertama itu pakai pad. Untuk fungsinya mungkin bisa dijelaskan. Jadi fungsi PET ini untuk mengatur letak posisi antrian tiap produk. Di sini ada 3. Pertama ada untuk produk ice cream, lalu ada produk sundae sama produk boba. Lalu di sini ada tools rectangular node. Ini buat eh, total antrian untuk ketiga produknya. Lalu di sini ada point note. Ini kita pakai 3 kali, karena kita pakai 4 kali karena prosesnya ada 4. Yang point note itu untuk eh, tempat prosesnya, sedangkan yang rectangular note ditaruh di bawah itu buat tempat karyawannya. Untuk penamaannya sendiri buat yang pertama ini diganti menjadi antri ice cream. Buat yang kedua ini diganti antri sundae. Yang terakhir itu antri boba. Lalu di sini tuh diganti namanya menjadi antri untuk penyiapan pesan. Di sini untuk note yang point note itu sebagai stasiun, dan yang kotak ini sebagai tempat karyawan. Kalau sudah mungkin bisa biar cepat itu di copy aja. Dan jangan lupa untuk namanya itu disesuaikan sama prosesnya. Lalu buat setting di tempat karyawannya di sini di setting di attractors. Untuk number of attractorsnya itu diganti menjadi 1. Lalu arahnya itu dihadapin ke atas dengan mengubah menjadi 270 derajat. Begitupun juga di proses-proses lainnya.
Oke, kalau sudah mungkin bisa menambahkan eh, tiga dimensi sebagai hiasan. Di sini bebas bisa pakai apa aja. Oke, kalau sudah diatur bagian tempat-tempatnya di sini, waktunya menyeting untuk kedatangan pelanggannya di sini pakai 43 dan di sini tuh diganti menjadi per hour karena kedatangannya itu setiap 1 jam. Lalu di sini untuk agennya itu diganti menjadi produk Mixu. Kalau sudah selanjutnya ada di select output ini diganti sesuai dengan studi kasus di mana 30% sama 40%. Untuk probability 4 dan 5 dibuat nol karena tidak dipakai. Jangan lupa untuk agennya itu dipastiin kalau udah jadi produk Mixu. Bahannya di sini untuk es krim, ini maksimum kapasitinya itu dicentang. Lalu untuk lokasinya itu dibuat ke antri es krim. Jangan, untuk queue-nya itu pakai Vivo, sama advance-nya itu jangan lupa udah jadi produk Mixu. Begitupun juga yang lainnya. Oke, buat yang pertama itu proses penyiapan kemasan. Di sini kita menggunakan 4 karyawan yang dimasukkan semua karena sistemnya itu bebas mau karyawan satu atau karyawan dua di setiap shiftnya yang membuat produknya gitu. Untuk maksimumnya ini dicentang, lalu delay time-nya itu didapat dari isi feed. Untuk ke isi feed-nya buat yang pertama itu eh, memilih datanya dari proses sesuainya. Caranya itu analis, terus ke feed distribution, lalu data domain diubah ke discrete, lalu oke. Setelah itu ke goodness of feed dan dipilih paling nomor satu. Di sini tuh yang didapat Poisson dengan statistik 0,45118. Di sini maka di anilogicnya itu diubah menggunakan choose probability distribution, lalu dipilih berdasarkan yang didapat tadi Poisson dengan angka 0,45118. Lalu sudah oke. Lalu untuk agen locationnya itu dibuat ke antri penyiapan kemasan, terus stasiunnya atau delaynya itu ke stasiun penyiapan kemasan. Oke, selanjutnya di sini karyawan satu. Untuk yang diganti itu ada resource type, di sini itu diubah ke static. Terus new resultnya ini diganti ke agen sebelumnya diubah ke karyawan. Untuk home location-nya itu ada di tempat karyawan satu. Specific by-nya itu diatur ke resource properties. Untuk bricks-nya dicentang menggunakan schedule yang karyawan satu shift satu. Untuk proses-proses yang lain juga sama. Untuk resource set-nya itu ada 4.
dimasukin semua. Ini juga dicentang pakai cara yang sama menggunakan easy fit. Didapat Poisson dengan 0,3689. Agen lokasinya itu antri penuangan krim. Untuk Q-nya sama delay-nya itu di stasiunnya. Untuk karyawan 2 juga sama seperti tadi. Ini diganti statik, sini diubah ke karyawan, gennya. Home location-nya itu ada di tempat karyawan 2. Proses yang ketiga juga masih sama. Untuk Q-nya ini juga seperti biasa diubah ke antri penambahan topping sama stasiunnya penambahan topping. Intinya disesuaikan sama prosesnya. Untuk karyawan juga masih sama. Untuk home location-nya ini pakai yang karyawan 3. Buat yang ini maaf, mungkin ada kesalahan. Buat yang itu karyawan. Buat proses yang terakhir itu ada pembungkusan produk. Buat pengaturannya juga masih sama. Akhir di waktu total ini ada buat time measure startnya itu di setting yang waktu mulai tadi. Sama kapasitinya itu diubah ke 999 biar batasnya tinggi. Eh, Lalu menambahkan di sini yang terakhir tuh
menambahkan tiga dimensi window, sama histogram. Ceknya itu diberi nama waktu total dalam sistem. Buat judul ini bebas. Dan untuk rumusnya itu pakai yang waktu total sesuai di time measure n tadi, di tools time measure n. Waktu total distribution. Oke, kalau sudah semuanya di mungkin bisa dicek problemnya terlebih dahulu, yang dimana di sini tidak ada problem, maka bisa lanjut ke proses running. Cara merunningnya di sini tinggal tekan tombol hijau saja, lalu menunggu prosesnya. Oke, jadi di sini didapatkan utilitas karyawan 1 itu 1%, karyawan 2 itu 2%, karyawan 3 itu 1%, dan karyawan 4 itu 3%. Untuk membuat pemodelan simulasi dinamis, di sini kita menggunakan causal loop diagram. Adapun cara untuk membuat causal loop diagram, pertama kita klik palette, lalu tuju ke main. Di sini kita memasukkan tools text untuk memasukkan nama-nama variabelnya. Variabel pertama yang kita masukkan yakni tingkat permintaan. Lalu variabel yang kedua ini ketersediaan produk. Lalu untuk variabel ketiga yakni promosi. Variabel keempat yakni cuaca. Selanjutnya ada variabel pola kedatangan pelanggan. Kemudian variabel selanjutnya adalah variabel kepuasan pelanggan. Setelah itu terdapat variabel sistem antrian. Kemudian terdapat variabel jumlah staf. Lalu ada variabel pembagian tugas. Variabel selanjutnya yakni kapasitas produksi. Variabel selanjutnya adalah alat produksi.
Kemudian terdapat variabel distribusi tepat waktu. Dan yang terakhir adalah variabel ketersediaan bahan baku. Nah, setelah itu, untuk menghubungkan tiap variabelnya, kita menggunakan link. Di sini, kita menghubungkan antara variabel pola kedatangan pelanggan dengan tingkat permintaan. Nah, karena kedua variabel ini memiliki hubungan yang negatif, jadi kita menggunakan polarity yang negatif. Lalu untuk variabel promosi dengan tingkat permintaan, kita milih polarity positif karena memberikan hubungan yang positif. Lalu di sini kedua variabel tersebut terjadi kondisi feedback atau hubungan timbal balik dengan hubungan antara tingkat permintaan dan promosi memiliki variabel yang negatif. Lalu antara kepuasan pelanggan dengan tingkat permintaan memiliki hubungan yang positif. Kemudian untuk variabel cuaca ini memiliki hubungan yang positif dengan tingkat permintaan. Lalu untuk tingkat permintaan dengan ketersediaan produk memiliki variabel yang negatif. Lalu untuk variabel cuaca dengan pola kedatangan pelanggan memiliki polaritas yang positif atau hubungan yang positif. Lalu untuk variabel cuaca dengan distribusi tepat waktu memiliki hubungan yang negatif. Lalu untuk eh, variabel distribusi tepat waktu dengan ketersediaan bahan baku memiliki hubungan yang positif. Kemudian antara ketersediaan bahan baku dengan ketersediaan produk memiliki hubungan yang yang positif. Lalu variabel kapasitas produksi memiliki hubungan yang positif dengan ketersediaan produk. Kemudian antara kapasitas produksi dengan alat produksi memiliki hubungan yang positif. Lalu jumlah staf dengan pembagian tugas memiliki hubungan yang negatif. Selanjutnya di sini antara pembagian tugas dengan sistem antrian memiliki hubungan yang positif. Lalu untuk jumlah staf dengan sistem antrian juga memiliki hubungan yang positif. Kemudian yang terakhir, sistem antrian terhadap kepuasan pelanggan memiliki hubungan yang negatif. Di berikut merupakan hasil model dinamis menggunakan causal diagram. Terima kasih. Kemudian Welcome. running software dari kelompok 69 sesi Kamis 2 dari software Anilogic Discrete dan Anilogic Dinamis. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.